Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Maluku Linggau, Bapak Haji Jamaluddin, Magister Pendidikan. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Maluku Linggau. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anak SMA Negeri Maluku Linggau. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara pengimbasan penetapan dan dari Ketua Tim Calon Juru Penggerak Angkatan 6 kepada Bapak Surato, Magister Pendidikan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Haji Jamaluddin, Magister Pendidikan, Kepala SMA Negeri Maluku Linggau, Program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Yang saya hormati Bapak Haji Suradi selaku Wakil Kesiswaan. Yang saya hormati Bu Siti Ariyanti selaku Wakil Pengembangan Diri SMA Negeri Maluku Linggau, Bapak Ibu Wali Kelas khusus kelas 10 fase E, Bapak Ibu perwakilan dari guru BK, Bapak Ibu dari perwakilan guru mapel SMA Negeri Maluku Linggau yang saya hormati, anak-anak sekalian, ketua dan wakil ketua kelas kami peroleh dalam rangkaian program guru penggerak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya Angkatan 9 di Kota Maluku Linggau. Saya sebagai tim TGP Angkatan 6 Kota Maluku Linggau di SMA Negeri Maluku Linggau, pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang kemarin mohon maaf melalui jangkrik saja WA kami mohon izin pelaksanaan ini. Yang sejujurnya sebenarnya pelaksanaan ini bisa dilakukan di sekolah manapun, tapi karena kami alhamdulillah ada 4 orang lulus dalam TGP dan sudah melalui rangkaian diklat yang selama 5-6 bulan. Dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 bulan Bapak Kepala Sekolah, yang kesemuanya kami lakukan. Terkadang kami menyita waktu kegiatan pembelajaran dan mungkin kami lakukan sampai dengan tengah malam. Dan insya Allah apa yang kami lakukan semua ini untuk perbaikan pendidikan, dan kami mohon izin sebagai agen perubahan untuk di tingkat nasional. Yang kedua, kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang telah mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan di SMA Negeri Maluku Linggau bisa berdampingan antara program sekolah penggerak dan program guru penggerak yang dilaksanakan oleh kementerian. Dan sebagai apresiasi, tahun ini untuk calon guru penggerak SMA Negeri Maluku Linggau pada angkatan ke-6 adalah calon yang terbanyak. Ini kami sampaikan. Jadi yang lain itu hanya 3, ada 2, ada yang bahkan 1 orang, dan ada yang tidak punya calon guru penggerak untuk angkatan ke-6. Dan di Kota Maluku Linggau khusus di SMA 5 ini ada 4 calon guru penggerak. Bapak Kepala Sekolah mohon nanti berkenan membuka kegiatan ini, dan insya Allah akan kami langsungkan dengan acara yang nanti bermuatan apa yang harus dilakukan. Dan insya Allah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Suradi dan Ibu Siti Ariyanti, ini adalah implementasi dari P5 yang dilakukan anak-anak, yaitu profil penguatan belajar Pancasila. Sebagai implementasi dan harapannya, mohon izinkan kami beserta tim, yaitu Ibu Desi Novitasari, nanti ada Ibu Tuti Susanti, ada Bu Siska Ariyanika, dan saya sendiri untuk mencoba mempelopori
apa yang telah kami lakukan dan ini kami perbuat di SMA Negeri Waljunggau. Atas izinnya kami mohon ucapan dengan segala setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman dari SMA Negeri Waljunggau. Terima kasih, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau kami hari ini mengganggu kegiatan belajar, khususnya ketua dan wakil ketua dari kelas fase E. Itu sasaran kami di SMA Negeri Waljunggau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata sambutan dari Ketua Tim Calon Guru Penggerak Angkatan 6 SMA Negeri 5 Lubuk Linggau. Untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka acara pengimbasan penerapan budaya positif di SMA Negeri 5 Lubuk Linggau. Kepada Bapak Haji Jamaluddin Magister Pendidikan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Pak Suragi, Bu Bidarianti, yang saya hormati Ketua Tim dan anggota, Bapak Ibu Wali Kelas, anak-anak semuanya kami banggakan. Mengawali sambutan dengan bagainya, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala amal dari banyak kita masih dengan kesempatan kesehatan, sehingga dengan bagainya kita dapat bersilaturahim dan mengikuti pembukaan, pengimbasan, penerapan budaya positif guru penggerak di SMA Negeri 5 Linggau. Salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Tim, pengimbasan ini kita akan coba berawal dari sekolah kita dan sekaligus kita membangun P5 yang disampaikan oleh Ketua tadi, program penguatan profil penguatan program pelajaran Pancasila. Dan anak semuanya silakan nanti diikuti bersama juga dengan Bapak Ibu wali kelas yang insya Allah akan kita ikut sertakan untuk menjadi calon guru penggerak angkatan 6. Angkatan kedua kemarin kita juga yang terbanyak. Harapan kami mudah-mudahan semua guru kita ini sudah ikut semua nantinya. Artinya nanti apapun yang kita lakukan persepsinya sama. Jadi kalau bisa penerapan budaya positif ini juga diimbangi dengan penerapan budaya berpikiran juga positif. Berpikiran positif. Jadi saya dengar ada lagu-lagu yang memberikan semangat kita semua. Dan ketika sudah semua guru kita menjadi guru penggerak, roda perjalanan pembelajaran kita terus bergerak. Begitu juga pelajar profil pelajar Pancasila kita, karena saya lihat dari 827 siswa kita belum nyampe 50% yang bermain di profil pelajar Pancasila, namun itu sudah sedikit, karena memang kita masih sedikit guru penggerak kita. Mudah-mudahan dengan calon guru penggerak angkatan ke-6 ini semakin banyak guru penggerak kita di SMA Negeri Linggau, maka akan semakin cepat roda perputaran menjadi profil pada Pancasila itu sendiri. Karena mungkin ada di antara guru-guru kita yang belum diimbas, belum itu paham bagaimana dengan program kurikulum Merdeka ini. Karena itu atas nama pribadi dan pimpinan terima kasih kepada tim yang telah memulai memberikan pesun untuk menggerakkan guru-guru kita. Dan kalau sudah semuanya menjadi guru penggerak, maka 100% kita akan semakin maju. Nah, itu sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan calon guru penggerak angkatan 6 ini semuanya lulus nantinya. Mohon doa semuanya. Bapak Ibu saya hormati, memang pada tatanan menjadikan budaya positif, salah
perlahan-lahan. Tidak mudah Bapak Ibu menjadikan budaya positif, tapi kita akan mencoba menularkan itu. Tambah lagi dengan budaya berpikiran positif. Di samping budaya positif, ada juga berpikiran positif. Kalau kita terus berpikiran negatif, maka semakin menurut otak kita. Dan insya Allah otak kita akan selalu sehat kalau kita selalu berpikiran positif. Jadi di samping penerapan budaya positif, harapan kami mudah-mudahan warga sekolah SMA Negeri 5 Kota Lubulingga juga berbudaya berpikiran positif. Bapak Ibu saya hormati, sengaja saya hanya datang Bapak Ibu, kalau nanti turuti secara fisik masih capek. Jam 5 subuh tadi kami baru nyampe dari Palembang, melakukan apa? Melengkapi berkas sertifikasi. Bapak Ibu juga ada beberapa pertemuan pembinaan Pak Kadis. Nanti kalau saya sampaikan nanti hasil pembinaan Pak Kadis beberapa waktu akan datang. Karena ini semua untuk kita semua, maka berusaha untuk hadir. Tadi dilaporkan ada beberapa guru kita yang sudah sempat pulang, maunya tidak seperti itu. Kita sama-sama. Jadi barangkali yang akan datang ke Surabaya, boleh nggak apa-apa, yang diundang nanti Pak Suara Bapak nanti. Ini saya barangkali dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengimbasan penerapan budaya positif guru penggerak untuk calon guru penggerak angkatan 6 Kota Lubulingga di SMA Negeri 5 Kota Lubulingga dengan resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Lubulingga, Bapak Haji Jamaluddin Magister Pendidikan atas kata sambutannya sekaligus membuka acara penimbasan guru penggerak mengenai penerapan budaya positif di SMA Negeri 5 Lubulingga. Baiklah, kita ke acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah sama-sama kita melapaskan lapas hamdalah. Baiklah, untuk acara berikutnya yaitu mengenai penimbasan nanti akan disampaikan secara bergilir oleh yang pertama nanti Bapak Suroto, yang kedua Ibu Siska, yang ketiga saya sendiri, dan yang keempat nanti Ibu Yesi. Kita
dan bahagia izinkan saya Suroto Magister Pendidikan calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Lubuk Linggau berasal dari SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau, program sekolah penggerak. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, yang pertama, ini tentunya yang pertama yang perlu Pak berikan sebagai wujud syukur kita anak sekalian di kelas fase E terutama ya, untuk OSIS ini pembahasan bahwa kita sudah menerapkan P5 untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Artinya apa? Dalam penguatan itu harapan pemerintah ya, melalui program guru penggerak dan program sekolah penggerak ini diharapkan anak sekalian itu kembali kepada pendidikan yang bersangkutan tapi yang perlu disusun. Jadi perlu disusun dan ditata dengan rapi. Apa yang sudah dijalankan selama ini? Mungkin anak-anak merasakan ya adanya hukuman dari sekolah, betul? Betul, ada yang merasa dapat hukuman dari sekolah? Ya, di SMA 5 juga sudah membudayakan ada sistem poin, betul? Nah, tetapi ternyata ada perbedaan dengan hukuman dan konsekuensi. Ya, anak sekalian. Mungkin yang hari ini Pak misalkan di beberapa hari mungkin kalian lihat ada yang datang terlambat disuruh pulang. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, artinya ada sesuatu yang telah dibicarakan atau dirundingkan oleh kita semua. Mungkin pagi-pagi kita terlambat, guru olahraga kita ambil saja guru olahraganya siapa, kelas 10. Nah, Pak Andi sudah mulai kegiatan pemanasan dan kalian terlambat. Kalian disuruh keliling 5 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, mengapa? Ada yang bisa kasih jawaban? Mengapa itu bukan hukuman? Karena Pak Andi, kalian terlambat, kawannya sudah selesai, tapi kalian tetap suruh keliling 5 kali. Mengapa itu bukan hukuman? Karena pelajaran PJOK wajib pemanasan sebelum mulai kegiatan pembelajaran yang sistemnya di luar. Tapi kalau di dalam tidak, seperti itu ya. Sekarang ada yang terlambat ke sekolah, tergopoh-gopoh pakai bajunya bagus, seragam biru putih, topi, dasi semuanya dipakai. Ternyata pakai sepatu bukan warna hitam. Oleh Ibu Titi dipanggil dan sepatunya disita. Itu hukuman bukan? Hukuman bukan? Bukan. Itu sokerji karena kita wajib pakai sepatu hitam, ya. Jadi bukan hukuman, ya. Mana yang disebut hukuman? Ada bisa kasih contoh? Ayo, mana yang bisa disebut hukuman? Ada yang bisa kasih contoh? Dari OSIS mungkin? Boleh silakan dari OSIS. Yang merasa kalian itu ya, boleh Mas. Memanjat pagar? Memanjat pagar. Hukumannya? Bukan memanjat pagar. Oh. Ayo, hukuman bukan? Memanjat pagar itu sudah masuk di poin kita. Jadi kalau dipanggil SP itu namanya konsekuensi. Ya, karena apa? Sudah tertulis sebelumnya, sudah ada pembicaraan sebelumnya. Ayo, siapa yang bisa ya? Apa hukuman? Tidak mengerjakan PR, betul ya. Tidak mengerjakan PR. Kenapa? Di sebelumnya itu tidak ada kesepakatan harus mengumpul tepat waktu dan selanjutnya. Jadi harus bisa bedakan. Artinya setelah ada hukuman itu apa yang harus dilakukan? Timbul kesadaran harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu mungkin selama ini menagih tugas Anda tidak ngumpul dan selanjutnya tumbuhkan dulu institusinya Bapak Ibu. Apa? Sadarkan bahwa itu adalah kewajiban yang harus dibuat. Nah seperti hari ini kami CGP nanti akan meluncurkan Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Sunardi, namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dari peraturan sekolah baik tertulis di poin, peraturan sekolah yang telah dibuat oleh guru-guru mapel, tetapi dibiasakan nanti Bapak Ibu ya. Jadi kita akan biasakan, misalnya ini nanti Ibu Hajaika di wali kelas berapa?
etika. Jadi Bu Ajaida nanti akan menelaah Pak Haji Suradi di kelas itu kira-kira apakah keyakinan kelas yang bisa dibentuk. Jadi keyakinan kelas ini labelnya lebih tinggi daripada peraturan sekolah Pak Haji Suradi. Karena itu akan dilakukan oleh kelas itu. Kita ambil contoh saja, keyakinan kelasnya yang simpel aja, sederhana. Misalnya kami harus berpakaian rapi. Kami ini banyak Pak Haji Suradi. Berarti Bapak Ibu guru, wali kelas, dan anak-anak yang ada di kelas itu. Jadi nggak disuruh-suruh lagi, karena apa? Itu sudah menjadi komitmen bersama. Tapi kalau peraturan sekolah pasti ada kok. Ditulis oleh Pak Haji Suradi, ditekankan oleh Bu Titi, anak-anak rapi, tidak pakai ini dihukum. Itu karena apa? Kedapat konsekuensi, karena apa? Sudah ada diperhatikan. Tapi kalau keyakinan kelas tidak. Nanti bisa melambat ke guru BK ya Ibu Putri. Di sana dibuat ada keyakinan sekolah. Nah silakan lebih levelnya naik lagi. Apa yang bisa dibentuk kira-kira? Mungkin begitu dipanggil Bapak Ibu guru langsung datang. Nah itu sebuah keyakinan yang harus kita tanamkan pada anak sejak dini. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti budaya positif ini kami cobakan, tidak banyak yang bisa sampaikan, tidak banyak yang bisa kami perbuat, Bapak Haji Suradi, Ibu Titi, tanpa adanya kekuatan kita bersama. Jadi tujuan kami hari ini, nanti teman-teman akan mendapatkan kepingin supaya budaya positif apa saja di SMA 5 ini. Nanti kita akan rekam dari mulai per kelas Pak Haji Suradi. Akan dibuat kesepakatan di kelas itu, ditandatangani oleh wali kelas dan ketua kelas. Artinya kalau dibuat kesepakatan maka harus dilakukan tanpa ada komando dari siapapun. Jadi nanti akan dikaji oleh beberapa kelas masing-masing. Kami mohon maaf nanti hanya sampelnya dari Bapak Ibu yang sudah CGP dulu karena sudah melihat kondisi kelasnya. Tapi kalau yang nanti kelas-kelas lain, Bapak Ibu wali kelas ini yang ada hanya Ibu Cici, Ibu Siska Eti dan Ibu Ajelga. Nanti silahkan, nanti akan kami cetakkan bindernya. Silahkan Ibu rekam dulu kira-kira apa nak kesepakatan kelas kita seperti itu. Nah terima kasih, itu dari saya, nanti disampaikan dengan teman-teman. Mudah-mudahan sekali lagi adalah perwakilan ketua kelas, perwakilan wakil ketua kelas dan perwakilan OSIS, kita akan mencoba bagaimana di SMA Negeri Maluku Linggau ke depan mulai ditetapkan sebagai sekolah penggerak, sudah berjalan 3 bulan, berlangsung ke 4 bulan, dan pembiasaan baik yang nanti akan kami bawa akan mengembalikan lagi Bu Haja ini pembelajaran seperti dulu. Mungkin Bu Titi memanggil dari jauh saja sudah datang, meminta tolong dari jauh sudah datang. Nah itu yang dirindukan pemerintah melalui program guru penggerak ini. Dan ditambah itu profil pelajar Pancasila ini mendukung anak-anak sekalian kreatif, melepaskan tadi salah satu kalimatnya ego. Ego itu banyak, ego ekonomi, ego masyarakat, ego agama masing-masing, ego budaya masing-masing. Jadi kita saling bahu-membahu menjadi pelajar emas di tahun 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan kita hari ini kepada Bapak Suroto, Bapak Suradi dan Ibu Titi atas kesempatannya, serta kawan-kawan semua rekan sejawat Ibu dan teman-teman saya yang sekarang sedang menerima ilmunya di kelas B SMA Negeri 5 Lubuk Linggau. Hari ini selain tadi Bapak sudah menyampaikan tentang kebudayaan kelas dalam pelaksanaan paradigma pembelajaran sekarang, itu ada beberapa poin-poin penting yang mengalami pergeseran-pergeseran. Tadi sudah disebut sama Bapak, hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini nih, yang namanya profil pelajar Pancasila harus bisa berpikir kritis. Ya, ketika saya melakukan sesuatu, itu akan berdampak terhadap sesuatu. Ya, itu tuh. Ini dulu nih akar dari yang namanya pelajar Pancasilanya dulu. Oke, kelas. Ibu menyapa ibunya dulu ya. Nah, di dalam pembelajaran kita sekarang
ada pergeseran tentang pergeseran paradigma berpikir yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, kalau kemarin kita mengajarkan anak itu berfokuskan pada materi, berfokuskan pada hasil, maka sekarang kita berfokuskan pada proses. Apa itu? Nah, di dalam perubahan paradigma yang ada, kita harus kembali lagi menekankan, Bapak Ibu, menekankan kepada diri kita bahwasannya anak-anak kita ini terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, anak-anak istimewa kita yang ada di belakang ini, calon-calon generasi emas kita ini terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, Pak Suradi, Bu Titi, ini sesuai dan sejalan dengan apa yang diajarkan di dalam sekolah penggerak kita yang namanya pembelajaran berinterpretasi. Nah, Bapak Ibunya dulu ya, Ibu sapa ya. Kalau kita berkata tentang perubahan paradigma, guru sekarang itu ibaratnya itu seorang petani, Bapak Ibu. Anak itu ibaratnya biji jagung. Tidak semuanya bisa bertumbuh sesuai dengan kehendak kita. Akan tetapi jika kita rawat biji jagung tersebut, maka dia pun akan mengikuti perkembangan yang bagus. Nah, perubahan paradigma yang mana lagi yang kita harus tekankan pada pembelajaran mendidik siswa-siswa kita sekarang? Bapak Ibu tolong tekankan bahwa anak-anak sekarang harus dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kalau semula telunjuk kita ini ketika kita menuju akan lancip sekali dan berupa hukuman, Bapak Ibu mulai dari sekarang dibiasakan untuk merubah telunjuk ini tidak menjadi lancip lagi dan sebagai penghukum, akan tetapi kita berusaha untuk menjadi seorang manajer. Telunjuknya kita kepalkan, anak tetapi kita kasih solusinya anak. Kita ajak dia berpikir, kita ajak dia berkembang pemikirannya. Apa sih dari yang dia lakukan? Dia lakukan nih, pekerjaan dia lakukan ini menimbulkan apa? Kemudian apa yang harus dia lakukan lagi? Nah, jadi nggak harus tunjuk kita lancip sekali, tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya ibu kan sayang sama kalian kelas, ya itu. Perubahan yang berikutnya adalah ibu, bapak, tolong tekankan pembelajaran sekarang berpihak kepada anak. Nah, kalau kita ngomong berpihak kepada anak nih, bapak ibu, mohon dengan sangat ketika kita mengadakan tugas, sesuaikan dengan kemauan dan kemampuan seorang siswa itu. Jadi bukan ini loh Kak, wah Bu Siska enak kalau saya nggak mampu nggak kumpul tugas, ada keyakinan kelas kita. Nggak gitu juga caranya, ya. Tetap ada kumpul, akan tetapi dibebaskan. Kalian itu sanggupnya sebagai bentukan kreasi kalian, ada yang B aja, B wow, B plus plus atau wow. Nah, sisi mana yang dihidupin dalam profil pelajar Pancasila? Sisi kreatif, bernalar. Nah, ini nih. Jadi Bapak sudah mulai ada perubahan di dalam siswa-siswa SMA Negeri 5 Lubulingga tentang cara berpikirnya. Sudah mulai mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Jadi nah, kalau tadi Ibu sudah menyapa Bapak dan Ibu guru kalian, saya akan menyapa kalian, generasi emasnya kami. Kalau di dalam pembelajaran kita ini ada lagi yang namanya budi pekerti. Ya, kalau kita ngomong tentang budi pekerti, Ibu rasa udah tahu semua ya. Budi pekerti pun akan menuntut kalian menuju jalan sukses. Ya, tolong tanamkan nah, sepinter apapun kita, jika tidak ada budi pekerti, hasilnya akan kosong, tidak berguna. Ya,
kepintaran kita, kemampuan kita akan sangat dihargai jika budi pekerti pun bertumbuh dengan pesantren. Ya, nah ini yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ketika kami mengajarkan pendidikan berparadigma berpihak kepada kalian, mohon Ibu tekankan kembali. Apa yang menjadi keyakinan kelas itu harus benar-benar diyakinin. Ibu tanya nih, kalian lebih suka peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Kalau peraturan di dalam domain pikiran Anda itu apa ya? Kewajiban, harus, tidak melakukan hasilnya adalah hukuman, sanksi. Tapi kalau keyakinan enak nggak? Konsekuensi. Artinya ketika kita melakukan sesuatu akan menimbulkan sesuatu. Ya, ketika kalian melakukan sedikit kesalahan, seorang guru itu akan berusaha untuk mengatakan ke kalian, bisa tidak kalau kesalahan itu diperbaiki. Nah, lebih enak tidak seperti itu. Nah, ini baru bisa berjalan kalau sudah mulai tumbuh budi pekerti. Ya, jadi ketika Bapak Ibu kalian sudah mulai berubah paradigma pengajarannya, mohon anak-anak generasi emas kami berubah pula karakternya menuju budi pekerti yang lebih baik. Ya, jadi ada keseimbangan pengajaran di dalam SMA Negeri 5 Lubuk Linggau. Enak tidak kalau seperti itu? Enaknya lebih enak kalau gurunya tegang, kasih hukuman, atau bertanya kepada kalian, bagaimana seharusnya tindakan kalian yang diambil? Nah, lebih enak bertanya daripada ibu guru yang kasih ya, daripada kami memberikan, nah harus seperti ini. Kalau idenya berasal dari kalian, keyakinan kelas diatur oleh kita satu kelas ini, maka enak tidak? Enak. Mau kita seperti itu? Oke, jadi udah dapat ya. Kalaupun kita jadinya perubahan paradigma, ibunya harus berubah, anaknya pun harus berubah. Nah, budaya positif. Tadi kata Bapak Kepala Sekolah, budaya positif pun harus dibarengi dengan pemikiran positif. Ya. Nah, kalau tadi Pak Suroto sudah berpanjang lebar mengatakan bahwa yang namanya kita harus berbudaya positif. Nah, di sini, budaya positif itu lebih cenderung dengan yang namanya pembiasaan positif. Ibu tanya dulu nih ke kalian. Saya tanya dulu ke kalian. Kita sudah ada pembiasaan positif belum? Ada. Literasi. Kenapa? Literasi. Satu. Ada lagi? Mading kelas. Apalagi? Ngaji di pagi hari ya. Pembelajaran positif, kebiasaan positif. Ada lagi yang selalu dilakukan oleh para guru di pagi hari. Senyum, sapa, salam. Ya, budaya positif berawal dari yang namanya pembiasaan yang bernilai positif. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan kegiatan yang positif, maka pun budaya positif akan berakar di SMA kita. Enak tidak? Enak ya, simple, sederhana yang kita lakukan, akan tetapi dampaknya itu besar untuk diri kita. Ya, besar untuk diri kalian. Karena kenapa? Pembiasaan positif diharapkan ini tetap ada dalam diri kalian walaupun kalian tidak lagi menjadi siswa kami. Ya, ketemu orang salah, ketemu orang bersapa, senyum. Enak kalau ketemu orang senyum, gitu enak ya. Dan ketemu kalian permut lompat pula ya. Senyum, sapa, salam, salah satu kebiasaan positif. Literasi di awal pembelajaran hanya 5 menit, tapi ini mengakarkan apa nak? Mengakarkan untuk kalian sanggup
berpikir kritis. Pikiran kritis tidak akan pernah muncul kalau kalian tidak bisa menempa dengan literasi-literasi yang ada. Gak sanggup kan kalian mengembangin pemikiran kalian kalau gak ada dasarnya dulu. Ngaji 5 menit awal kita ngaji ya Bu Yoga ya. Kita ngaji ya Bu Putri ya. Supaya apa? Pemakarannya apa? Budaya positifnya apa? Melunakkan hati. Kalau hati sudah lunak, kalau hati sudah bisa untuk berpikir, maka pembelajaran pun akan mudah diterima. Udah bagus kok. Jadi budaya positif Bapak Ibu yang ada di SMA Negeri 5 Lubuk Linggau ini sudah sangat-sangat sesuai. Tinggal nanti kita pun akan harus konsisten saja kuncinya untuk terus melakukan budaya positif kita. Mulai dari pagi hari senyum sapa salam, dilanjutkan dengan mengaji bersama tadarus, kemudian kita berliterasi, baik itu literasi mata pelajaran atau literasi kelas, baru kita memulaikan hari dengan pembelajaran. Itu yang namanya budaya positif. Nah, Bapak Ibu, terutama Pak Suradi dan Ibu Titi, budaya positif kita ini tidak akan berjalan kalau tidak didukung oleh stakeholder yang ada di dalam sekolah kita, terutama Bapak sebagai wakil kurikulum dan Ibu pengembangan diri sebagai wakil pengembangan diri. Kami berharap sekali budaya-budaya positif yang kami bawa, pengimbasan budaya positif yang kami bawa, teruslah konsisten dalam melakukannya, sedikit-sedikit maka akan menjadi bukit. Lama-kelamaan siswa akan tahu dengan budi-budi yang ada di kita, budaya-budaya positif yang ada di kita, budi pekerti yang harus ada di kita. Lama-lama anak akan terbiasa banget. Jadi kami mohon dengan sangat kepada para stakeholder kami untuk selalu konsisten dalam melakukan dan meneruskan budaya positif yang ada. Nah, ini ya, bahasan Ibu tentang budaya positif. Lalu nanti kita akan berbicara lagi tentang keyakinan kelas yang insya Allah ini akan disampaikan oleh Ibu Tuti, Ibu Yesi. Oke, kepada Ibu Yesi. Kepada Ibu Yesi kami persilahkan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jadi lihat, ada beberapa item kita antara lain budaya positif berawal dari pembiasaan positif. Ya, apalagi perubahan paradigma dalam pembelajaran, di mana anak harus diajarkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kalau sekarang zaman kekinian berarti nggak musim lagi zaman kelaluan, zaman lawas, kembang lawas nggak musim lagi. Ya, tinggal nanti bapak ibunya kita akan sama-sama berubah yuk paradigma berpikirnya. Terima kasih bapak ibu atas kesempatan dan waktunya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kepiswaan, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengembangan Diri, dan yang kami hormati Ketua Tim Calon Guru Penggerak SMA Negeri 5 Model Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya yang kami hormati para wali kelas E1 sampai E9, dan yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan seluruh perangkat kelas dari kelas E1 sampai E9. Ucapan terima kasih karena sudah ikut berkolaborasi bersama kami tim Guru Penggerak Angkatan 6 dalam pengimbasan Guru Penggerak penerapan budaya positif di SMA Negeri 5 Model Kota Lubuk Linggau yang sekarang kita laksanakan. Di sini bersama saya akan menyampaikan, Ibu akan menyampaikan keyakinan kelas. Oke, salah satu budaya positif kita. Oke, Bapak Ibu wali kelas, ini ada konsep keyakinan kelas. Ini kami peroleh, materi ini kami peroleh daripada saat modul 1.4 tentang budaya positif.
yang terbagi menjadi 5. Salah satunya Pak ada keyakinan kelas, ya silakan Budi, saya boleh dari keyakinan kelas. Iya, konsep keyakinan kelas. Jadi pertama-tama Bapak Ibu kita buat dulu konsep keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, artinya tidak terlalu sulit, ini mudah dipahami oleh semua anggota kelas, gitu. Terus dibuat dalam kalimat positif. Di sini Bapak Ibu, wali kelas dan anak-anak usahakan tidak ada kita menggunakan kata-kata negatif seperti jangan, itu tidak ada. Jadi harus kita gunakan kata-kata yang bersifat positif yang bisa berdampak membangun keyakinan kelas sama-sama yang kita yakini bersama-sama untuk kita laksanakan bersama-sama. Selanjutnya ini ada persamaan keyakinan kelas dengan kontrak belajar atau peraturan kelas. Ada beberapa sekolah yang mengatakan kontrak belajar, ada beberapa sekolah yang mengatakan peraturan kelas. Perbedaannya dengan keyakinan kelas itu adalah keduanya cukup banyak. Salah satunya dalam keyakinan kelas tidak ada unsur kalimat negatif. Sekali lagi Ibu tekankan di sini larangan dengan kalimat yang bersifat universal atau umum. Oke. Selanjutnya, nah ini perancangan tindakan pada saat di kelas, Ibu wali kelas nanti Pak Suradi bersama dengan anggota kelas itu akan membuat keyakinan kelas. Oke, pertama-tama guru wali kelas di sini, tapi boleh dalam bentuk keyakinan kelas mata pelajaran Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus keyakinan kelas dalam bentuk keyakinan kelasnya tidak dalam harus kelas gitu. Bisa mata pelajaran matematika saya buat keyakinan kelas seperti itu. Nah ini guru atau wali kelas meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama gitu. Jadi ini adalah keyakinan yang bisa kita sepakati bersama-sama, yang bisa kita lakukan bersama-sama dalam waktu yang cukup lama dan harus konsisten. Itu. Ya nah ya. Selanjutnya perancangan yang kedua dalam membuat keyakinan kelas, semua usulan dari murid ditulis di papan tulis. Jadi Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian, boleh kita menggunakan kertas apa yang berwarna-warni itu? Ya, kertas origami. Terus oleh Bapak Ibu gurunya dan wali kelas, ini Pak Suradi menggunakan kertas origami, Bu Eni, ini dibagikan Bu Yoga kepada anak-anak. Oke, anak-anak sebelumnya tadi dirancang yang pertama bahwa tidak ada kalimat negatif. Konsekuensinya ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama. Terus ini adalah keyakinan yang kita yakini bisa dilaksanakan bersama-sama gitu. Boleh menggunakan kertas apa tadi namanya? Ya, terima kasih, kertas origami. Dan nanti anak-anak menulis keyakinannya dan ditempel di papan tulis. Jadi semua anak-anak maju ke depan menempelkan keyakinan kelasnya di papan tulis apa yang anak itu yakini Pak. Jadi misalnya kami warga kelas akan membersihkan kelas setiap pagi untuk yang piket. Atau yang kedua, kami warga kelas siap kami warga kelas siap memiliki sopan dan santun kepada guru dan semua warga kelas. Jadi sebisa mungkin kalimat pendek dan bisa diingat ini Pak. Langkah yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Nah, tadi sudah Ibu ingatkan ya, diganti dengan kalimat positif. Misalnya, dilarang mengganggu teman, diubah menjadi hormatilah semua teman. Jadi pada saat kita melaksanakan itu, tidak ada unsur bahwa kita ditekankan. Kita melaksanakan itu karena memang kita meyakini bahwa diri kita adalah pribadi yang baik, pelajar yang baik. Kita merayakan dan menghargai diri sendiri dan menghargai hidup. Iya, jadi kalau yang buruk bukan saya, yang baik harus saya gitu. Paham anak-anak? Iya. Selanjutnya keempat,
wali kelas atau guru yang mengajar itu bisa mengecek usulan dari murid apakah ada pernyataan yang berbentuk aturan. Jadi Bu Yening ini dilarang Pak aturan, karena keyakinan ini adalah kalimat yang bisa diyakini bersama. Jadi kalau tidak ada konsekuensi untuk menyakiti siswa gitu. Jadi kita benar-benar merayakan kebaikan dalam energi positif anak-anakku. Ya itu. Guru dan murid mendiskusikan kembali poin-poin yang tadi berbentuk kesamaan. Oh iya, origami yang sudah dibuat oleh para siswa, semua warga kelas. Poin-poinnya didiskusikan oleh guru dan wali kelas untuk menemukan nilai-nilai kebaikan dari seluruh yang nempel, dari seluruh warga kelas yang buat. Pasti tidak semuanya kita ambil, kita hanya mengambil 5 atau 7. Jadi semakin sedikit semakin mudah dijalankan dan semakin mudah untuk diingat gitu. Guru dan murid mendiskusikan kembali poin-poin tersebut dan menemukan nilai kebaikan atau keyakinan yang menjadi pokok keyakinan kelas. Jadi konsepnya adalah nilai kebaikan, nilai keyakinan bisa dilaksanakan bersama-sama dan terhindar dari kata-kata negatif. Kalau fungsi slide selanjutnya, ya. Oke, yang kelima, cek kembali keyakinan kelas secara berulang dan bersama-sama. Oke, siapa tahu dalam membuat poin, dalam poinnya kebanyakan dan tidak bisa dilaksanakan, ada yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi semakin sedikit poin dalam keyakinan kelas, semakin baik untuk dilaksanakan oleh warga kelas, paham ya? Lanjut, terakhir, ya. Ini Bapak Ibu wali kelas dan para perangkat kelas anak-anakku, jika keyakinan kelas selesai, sudah kita sepakati bersama dengan warga kelas, dengan wali kelas, maka siswa bisa meninjau kembali Pak Suradi ini, bisa membubuhkan tanda tangan, gitu. Setelah selesai, dibuat dalam bentuk poster ya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Setelah kita buat dalam bentuk poster, kita tinjau kembali, sudah fit, sudah sah, maka kita ada sah valid itu, ada tanda tangannya Pak dari warga kelas, mungkin ketua kelas, setelah itu wali kelas, satu lagi mungkin wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan dan guru BK, agar itu menjadi sah dan valid yang bisa kita laksanakan, kita implementasikan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Akhirnya kalau keyakinan positif ini bisa kita laksanakan bersama-sama, maka akan terbentuk budaya positif yang bagus di sekolah. Jadi anak-anak memang melaksanakan budaya positif ini Pak, karena memang dia merayakan saya berharga, saya bagus, saya ini merayakan hidup. Cuma sekali saya rayakan dengan sebaik-baiknya, saya harus berprestasi. Saya tidak boleh melaksanakan sesuatu karena menghindari hukuman, itu bukan saya. Saya melaksanakan sesuatu karena saya anak yang baik, siswa yang baik, siswa yang berprestasi, berprofil pelajar. Jadi sekali lagi, jangan kalau menghindari hukuman itu bukan saya. Kalau karena dalam hidupmu usahakan tidak ada hukuman. Gitu, paham ya Nak ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Ketua Tim Guru Penggerak SMA Negeri 5 dan Bapak Ibu Wali Kelas serta anak-anakku sekalian, Ketua dan perangkat kelas E1 sampai E9. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini menjadi berdampak untuk kedepannya. Memang benar-benar keyakinan kelas dibuat dan kita bisa menerapkan budaya positif dalam lingkungan kehidupan kelas dan sekolah. Ibu Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Ibu Tika, selamat datang Bu Tika ya. Tadi masih aja Bu Tika. Bapak Ibu, terutama Bapak Adi Sunadi dan Ibu Titik sebagai perwakilan sekolah, sebagai wakil kesiswaan dan pengembangan diri,
bahwa yang kami lakukan hari ini tidak selesai sampai di sini Bu Haja ini. Jadi kami hari ini nanti akan membuat semacam MOU, tetapi kesepakatan kelas. Tidak seperti MOU atau kesepakatan yang sebelum-sebelumnya Pak Suradi. Kami nanti akan mengkontrol kelas yang kami tunjuk. Jadi misalnya E1 kesepakatannya kami buat, kami kontrol keberhasilannya, sikapnya seperti itu. Jadi kan mungkin selama ini kita buat kesepakatan tuh apa ditulis bersama, tapi tidak dikontrol atau dievaluasi. Tapi yang ini Pak Suradi kami kontrol karena pelaporan kami sampai memang betul-betul apa yang telah kami dapat kita sepakati itu dilakukan di sekolah itu. Harapannya Bu Cici, Bu Haja ini, Bu Siska Epri, Pak Suradi, Bu Titi dan Bu Tika, Bu Haja Ika dan Ibu Puput ya, Bu Putri. Kita kepengen ke depan itu flashback waktu kita menjadi apa, kalau saya menjadi siswa mungkin ya, tapi kalau Ibu Haja ini dan Pak Suradi dan Bu Titi menjadi guru, jadi merindukan anak-anak dengan kita tuh memang betul-betul tinggal belajar, enggak banyak lagi yang dilakukan, terutama tadi menggiring supaya timbul konsekuensi, artinya membuat peraturan, terlebih adanya sebuah hukuman. Jadi itu kan kita kikis sedikit demi sedikit dengan catatan tadi membuat kesepakatan kelas. Nanti mohon perwakilan wali kelas dan nanti ada ketua kelas yang akan menandatangani itu untuk kelas-kelas yang kami tunjuk. Sementara kami kemarin belum memberikan ke yang lain, jadi baru ada E1 Ibu Siska ya, terus Ibu Tuti E2, terus Ibu Tuti E9 dan satu lagi nanti saya itu saya pilih nanti di perwakilan OSIS yang kelas 11 karena di situ judulnya pembelajaran matematika ya, seperti itu. Ini OSISnya kelas berapa ini? Kelas 11-nya sekelas ya? Enggak ya, nanti berarti dua kelasnya nanti saya akan lihat waktu pembelajaran matematika seperti itu ya. Karena ini targetnya Pak Suradi ada monitoring, ada evaluasi kami. Jadi nggak serta-merta sudah nulis itu terus ditinggalkan, enggak. Tapi ada pelaporan sampai dengan aksi nyata yang dilakukan oleh kelas itu. Itu Bapak Ibu ya. Dan nanti dokumennya akan disaksikan oleh perwakilan sekolah Pak Suradi dan Ibu Titi. Teman-teman nanti ini bisa dibuka, kita fotonya backgroundnya kesana aja. Pak Suradi, Bu Titi, mohon maaf hari ini kami membuat perubahan sudah walaupun kecil kalau mau dilihat. Selama ini kalau ada kegiatan pasti di sini sepanduknya. Kami kembalikan ke sana seperti itu. Karena apa? Ini tujuannya bahwa yang ingin diedukasi ya itu kita semua. Jadi kalau di depan ini seakan-akan yang di depan ini orang hebat semua, enggak seperti itu. Jadi kita ubah semuanya hebat ya. Yang di depan ini yang lebih hebat lagi sudah. Kenapa? Beliau-beliaulah yang akan mengeksekusi dari judul kami, penerapan budaya positif. Kalau kami ini tidak ada artinya tanpa Bapak Ibu berjeripaya nanti untuk menyelesaikan itu. Untuk Bapak Ibu wali kelas lain, Ibu Cici, Ibu Siska dan Bu Haja yang sempat hadir dan teman-teman yang belum hadir nanti akan dipanggil Bapak Haji Suradi. Silakan buat kesepakatan apa nanti sampaikan ke kami. Kami yang akan mencetak nanti juga akan kita tanda tangani di kelas masing-masing. Yaitu Bapak Ibu. Kalau kami mau buat kemarin nggak tahu, mungkin ciri khusus kelas Bu Cici itu maunya ngumpul tugas tepat waktu. Nah, saya nggak tahu, makanya nanti silakan dikaji kelas masing-masing. Laporkan ke saya, nanti saya akan cetak ya. Terima kasih. Itu saja saya mewakili nanti sebagai penutup. Setelah kita foto tentang edukasi perwakilan kelas 4 kelas itu, nanti baru kita foto bersama. Terima kasih sekali lagi. Nggak ada penutupan, penutupannya langsung dari saya dengan ucapan Bapak, Ibu dan anak-anak semuanya adalah orang-orang hebat ya. Kita akan mengembalikan pembelajaran kita mulai dari SMA 5, terutama dari kelas 10 dan kelas 11 yang mewakili sekarang, menjadi pembelajaran yang arif, bijaksana, penuh keteladanan. Siapa yang kasih teladan? Apakah Bapak Ibu guru salah? Semua kita adalah teladan untuk diri kita masing-masing. Jadi nggak ada
Oke sih, pada turun ini bagus. Silakan langsung Bu Siska, Bu Yasa dulu disampaikan dulu boleh? Ya, agak ya. Pak Haji Suradi tetap mendampingi. Ya. Bu Siska di samping Pak Haji Suradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah keyakinan kelas E7 yang kita sepakati bersama-sama dalam budaya positif. Yang pertama adalah kami akan menjaga ketertiban kelas. Jadi anak-anak E7, Pak Suradi dan Ibu CGP Bu Siska akan menjaga ketertiban kelas dan mematuhi tetap tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. Jadi ada rasa tanggung jawab, tidak ada untuk menjadi hukuman, benar-benar dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, anak-anak E7 berjanji dalam keyakinan kelas kami akan aktif mengikuti pembelajaran dengan semangat dan percaya diri. Selanjutnya, kami akan bergotong royong di sini, kolaborasi dan melaksanakan elemen profil pelajar Pancasila, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Selanjutnya, yang keempat, kami akan menghormati, menyayangi semua guru dan saling menghargai sesama teman. Di sini fungsi kontrolnya adalah saling menghormati, saling menyayangi. Jadi semua guru yang hadir di kelas, semua guru yang di sekolah akan disayangi oleh semua tim anak E7, warga kelas E7, dan warga kelas E7 juga akan saling menyayangi dan menghargai sama teman. Ya, di sini kami menghindari sekali yang namanya bullying dan diskriminasi dengan sama teman kelas. Selanjutnya terakhir anak E7, kami akan fokus dalam menggunakan gawai untuk keperluan belajar. Handphone hanya digunakan untuk keperluan belajar dan kami sepakati sudah ada locker di kelas untuk menyimpan pada saat tidak digunakan pada saat belajar. Jadi pada saat kita belajar, handphone kami masukkan kembali ke dalam locker dan pada saat dibutuhkan untuk belajar, gawai dan atau handphone akan kami keluarkan kembali. Oke, Lubuk Linggau 26 Oktober 2022 atas nama CGP Ibu Siska, saya persilakan. Ya. Ya, terima kasih Bu Siska. Saya sendiri sebagai wali kelas. Oke, selanjutnya ketua kelas Julia. Mewakili keluarga kelas. Oke, demikianlah kesepakatan kelas E7. Ini akan insya Allah akan dilaksanakan oleh semua warga kelas E7 dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.